Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Mayanti Andini Putri, saya dari mahasiswa kebidanan. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tujuan gizi pada Ibu Nifas. Kalau saya di sini bagikan linknya, Ibu bisa sambil lihat di sini. Baik, di sini tujuan saya adalah tujuan umumnya itu setelah mengikuti penyuluhan ini diharapkan kepada Ibu Nifas mengetahui dan menambah wawasan Ibu untuk mendapatkan memenuhi gizi nifas yang diperlukan selama nifas, sehingga Ibu Nifas dapat menjalani masa nifas dengan baik tanpa mengalami masalah. Lalu saya juga ada tujuan khususnya. Yang pertama, Ibu mengetahui takaran gizi yang harus dikonsumsi Ibu saat masa nifas. Ibu juga mengetahui bagaimana pola nutrisi yang cukup selama masa nifas. Yang ketiga, Ibu mengetahui dan memahami manfaat yang didapat oleh Ibu jika mengonsumsi makanan yang telah dianjurkan secara teratur. Yang terakhir, Ibu dapat menyusun menu seimbang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada masa nifas atau menyusui. Baik Ibu, saya di sini akan memberitahu dulu gizi itu apa. Gizi adalah makanan yang sehat dan seimbang yang diperlukan untuk beraktivitas. Lalu gizi Ibu Nifas adalah gizi yang dibutuhkan oleh Ibu setelah melahirkan 1 hari sampai 6 minggu, kurang lebih 40 hari ya Ibu-Ibu ya. Lalu tujuan gizi pada Ibu Nifas itu tujuan umumnya meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu, bayi, dan balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Tujuan khususnya bisa Ibu baca di leafletnya masing-masing ya Ibu ya. Yang pertama, meningkatkan status gizi ibu dan anak. Yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan bayi dan anak balita 1-59 bulan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bidan di desa dalam berkomunikasi dan melaksanakan pelayanan kesehatan dan anak KIA yang bermutu di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kemandirian serta daya dukung keluarga dan masyarakat dalam persiapan persalinan dan perawatan kesehatan ibu nifas, bayi baru lahir, dan balita. Lalu di sini saya akan memberitahu manfaat gizi bagi ibu nifas. Yang pertama, untuk pemulihan masa ibu setelah melahirkan, berguna untuk cadangan dalam tubuh ASI, berguna untuk proses produksi ASI. Jadi kalau ibu banyak makanannya bagus, yang masuk juga bagus, insya Allah ASI-nya juga bagus ya ibu-ibu ya. Yang keempat, memperoleh energi guna melakukan aktivitas. Yang terakhir, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan cairan tubuh. Lalu di sini bisa ibu perhatikan, di sini saya sudah membuat menu gizi seimbang pada ibu nifas. Yang saat pagi ibu bisa meminum susu manis sebanyak 200 ml. Yang dan nasi bisa 150 gram, tidak usah terlalu banyak dulu untuk di pagi hari ya ibu ya. Baru tempe goreng, ikan asin, bubur kacang hijau, dan jeruk. Lalu di siang hari nasinya masih sama 150 gram, ayam goreng dadanya karena di dada juga lebih banyak proteinnya. Lalu tahu goreng, sayur lodeh, pepaya, sama kolak pisang. Lalu yang terakhir nasinya kita kurangin sebanyak 100 gram, telur dadar, tahu bacem, tumis pakai kacang panjang, lalu pepaya. Lalu saya di sini kalau ibu tidak mau makan yang tadi, ibu bisa perbanyak makanan yang baik untuk ibu nifas. Yang pertama itu air putih, sangat wajib ya ibu-ibu ya. Lalu asam lemak omega 3, contohnya seperti sarden, salmon gitu ya ibu ya. Mahal ya salmon ya. Yang ketiga, susu rendah lemak. Nah, di sini susu rendah lemak kan sudah banyak berbagai macam merek ya ibu ya. Sayuran hijau karena mengandung vitamin A, vitamin C, antioksida, dan zat besi. Yang kelima, karbohidrat tinggi serat ya ibu ya. Yang keenam, asupan protein. Sama yang ketujuh, buah kaya vitamin C. Vitamin C itu ya seperti jeruk ya ibu-ibu ya. Baik, di sini ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada ya bu ya. Baik, di sini saya boleh ya mengevaluasi seulang yang baik ibu tahu ya. Kepada Bu Yeni, saya mau nanya nih, tujuan khusus yang sudah saya bilang itu apa ya Bu? 3 aja ucapinnya Bu. Yang pertama yang saya ingat itu Bu, meningkatkan status gizi ibu dan anak ya Bu ya. Terus yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Terus yang ketiga, meningkatkan kesehatan bayi dan anak balita Bu. Oke, baik. Nah, Bu Aisyah lagi, coba ibu sebutkan makanan yang baik untuk ibu nifas, 3 aja tuh Bu. Seperti
yang di leaflet ibu ini ya Bu, pertama ada air putih, asam lemak omega 3 dan sayuran hijau. Oke, berarti ibu-ibu saya anggap sudah paham ya ibu-ibu ya. Semoga bisa diterapkan di rumah untuk anak-anaknya ya ibu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya, ibu sudah mendengarkan penyuluhan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih, Bu. Jadi-